Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Apa kabarnya nih? Pagi Pak, Begitu. Alhamdulillah sehat. Syukurlah. Waalaikumsalam Pak, alhamdulillah sehat. Yang join baru 55 orang nih. Mana? Kita. TPB 28. Oke. Teman-teman, Pak siapkan absen ya. Sembari saya menunggu saya menyiapkan absen, jika teman-teman ada yang mau tanya atau cerita, boleh nih. Izin bertanya Pak, Boleh, boleh. itu tugas latihannya tuh kayak bikin buku gitu Pak, apa gimana? Teman-teman buat kayak laporan saja, bebas, teksnya bebas, tapi memuat kriteria seperti itu. Nanti Pak jelaskan. Kriterianya ada cover, ada daftar isi, ada heading, ada kutipan, ada catatan kaki, ada penomoran halaman, seperti itu. Nah, jadi Kalau isi laporannya itu boleh bebas, nanti teman-teman apakah laporannya yang sudah-sudah atau laporan dari mata kuliah lain boleh. Nanti kan teman-teman kayak seperti TPB 52 kemarin, dia ada tugas dari mata kuliah lain buat laporan. Nah, sekalian saja buat formatnya dengan kriteria yang Pak berikan seperti itu. Jadi sekalian laporan sekaligus ya laporannya itu dengan format yang seperti itu. Pak minum ya. kalau cover page dikasih halaman nggak Pak? Apa? Cover page. Cover page enggak. Nanti kita Berarti pelajari. langsung daftar isi itu Romawi 2 ya Pak? Ya, nanti kita pelajari. Yang Oke, akan Pak. kita pelajari hari ini yaitu format-format dalam membuat laporan atau karya ilmiah. Baik itu laporan makalah, laporan tugas, atau saat teman-teman nanti susun tugas akhir. Nanti kan formatnya tidak semua format itu kan sama, pasti adanya cover, pasti adanya daftar isi, pasti adanya isi dan heading. Bagaimana membuat kutipan, gitu. Jadi itulah kenapa teman-teman belajar PKS 1 di LTPB ini tahapan persiapan bersama. Jadi saat teman-teman sudah masuk prodi nanti, hal seperti membuat laporan ini teman-teman sudah paham. Jadi misalkan membuat daftar isi itu enggak ribet jika kita sudah menggunakan heading di stylenya. Headingnya kemudian kalau di daftar isi nanti tinggal dipanggil saja sesuai. Jadi secara otomatis bisa buat daftar isi. Membuat kutipan nanti apa yang kita kutip itulah yang akan tertulis di daftar pustaka nanti. Jadi tinggal panggil-panggil menu saja asal sesuai dengan kriteria atau memanfaatkan menu-menu yang ada di Microsoft Word, itu mudah nantinya. Pak juga sediakan video nih teman-teman ya.
Buat absen dulu. TPB 28. Ada lagi yang bertanya? Boleh. Pak, mau nanya Pak, Boleh. Silakan. kan karya ilmiah apa ya? Boleh gak pakai yang PPLK kemarin Pak? Yang karya ilmiah PKMGT itu Pak, boleh gak Pak? Boleh. Tapi ini ya nggak sama antar teman-temannya kayak gitu. Nyambung kan maksud Pak? Oke Pak. Ya. Jadi memanfaatkan kriteria yang ada di Microsoft Word. Manfaat header, memanfaatkan menu-menu yang ada di Microsoft Word. Nanti yang akan kita pelajari hari ini. Oke. Yang telah join sebanyak 60. Ini ya, teman-teman sudah pada kenal ya asisten Pak ya. Kak Husna ada? Hadir, Pak. Ada. Kak Febriansa? Hadir Pak, ada. Victoria Mahdalena? Hadir, Pak. Ya. Pagi ya teman-teman semua. Ternyata yang belum join ini masih banyak ini. Berarti 59 dikurangkan 4 orang saya dan Pak teman-teman kakak asisten ini. Jadi cuma 54 yang baru join ya. Ditunggu teman-teman yang belum join jadi kenapa Pak tanya kan nanti ketika ketemu tugas nanti teman-teman TPB 28 ini baru nanya padahal joinnya telat. Teman-teman silakan isi absensinya kita hari ini. Yang nggak bisa absensi nanti di akhir pertemuan nanti Pak absensikan secara manual melalui siakatnya, melalui pocketnya ya. Ada lagi yang ditanya teman-teman? Boleh nih tanya. Nah, nanti ini Pak jelaskan. Nah, jadi ini latihannya nanti teman-teman minimal 3 subbab yang terdiri dari 2 bab. Buatlah sebuah karya tulis atau laporan yang telah ada atau makalah yang telah teman-teman sediakan. Yang penting berisi teks ya. Berisi teks setiap babnya, setiap subbabnya. Ya, minimal terdiri dari 2 bab. Lebih dari itu mau 3 bab, mau 4 bab boleh. Asalkan setiap babnya itu minimal juga terdiri dari 3 subbab. Tahu subbab? Misalkan bab 1 adalah pendahuluan. Maka subbab berikutnya misalkan latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, kemudian identifikasi isu, kemudian di bab 2 landasan teori, misalkan teori A, teori B, teori C, itu subbab. Dan setiap subbab berisi minimal 1 paragraf. Ya, minimal, teman-teman mau 3, mau 5 boleh. Ini kan minimal. Asalkan setiap bab, setiap subbab
atau banyaknya subbab, banyaknya bab, itu menggunakan kriteria ini. Ya. Terdapat cover page ya, umum, lazim ada ya, setiap laporan pasti menggunakan cover ya. Cover itu memuat nama, memuat judul, ya. Kemudian setelah cover page ada judul bab. Judul bab itu yang pendahuluan, bab 1 pendahuluan, bab 2 teori apa, bab 3 apa, bab 3 misalkan penutup atau pembahasan. Itu nama bab. Subbabnya adalah anak-anaknya subbab dengan menggunakan fasilitas heading yang akan kita pelajari hari ini. Kemudian memberikan header. Header itu adalah di bagian atas atau kop dari sebuah dokumen kita. Kemudian ada footnote. Footnote ini adalah catatan kaki, memberikan penjelasan ulang di bawahnya apabila di dalam paragraf itu kurang ada penjelasannya. Misalkan kata-katanya diskriminasi, maka di footnote itu, di footnote adalah penjelasan atau pengertian dari diskriminasi tersebut. Itu catatan kaki. Kemudian minimal memiliki 5 sumber referensi. Nah, sumber referensi itu kan yang kita kutip atau yang kita ambil sadurannya atau pembahasannya. Misalkan pendapat dari ahli atau pendapat dari dalam buku yang kita ambil kata-katanya. Ini untuk perlu kita menulis citasi ini. Karena apabila kita membuat sebuah dokumen atau membuat karya tulis, membuat laporan, tugas akhir lah nanti ya, agar tidak terbaca sebagai plagiat atau mengambil tanpa izin atau semua yang ada kita buat dalam laporan tersebut tidak terdeteksi sebagai, tidak dianggap sebagai plagiat atau mencontek hasil orang, kita mencantumkan citasi. Nah, di sini minimal 5 sumber referensi. Nah, semua apa yang kita citasi ini nanti otomatis jika kita membuat bibliografi atau daftar pustaka, 5 sumber tersebut akan ada di daftar pustaka. Jadi apa yang tertulis di daftar pustaka itu adalah yang kita citasikan, yang kita ambil kutipannya. Misalkan lebih daftar pustakanya 6, namun yang kita citasi 5. Nah, itu enggak sinkron. Jumlah yang ada di daftar pustaka sama dengan jumlah dari citasi. Memberikan halaman, tahu ya. Dari setiap halaman itu diberi halaman. Atau ada yang tadi nanya kalau daftar isi ada titik-titik. I misalkan di bab 1 itu mulai dari angka 1. Nanti kita pelajari. Membuat daftar isi. Nah, daftar isi ini jika teman-teman sudah menggunakan fasilitas heading, nanti daftar isi ini tinggal kita insert di reference saja. Kita insert, kita tambahkan table of content, maka secara kita pilih otomatis nanti akan menulis sendiri, akan tampil sendiri, daftar isi akan terisi sendiri dan halamannya juga akan terisi sesuai dengan letak dari bab atau subbab yang kita buat. Nah, jadi seperti itu. Oke. Nah, ini untuk video penjelasannya. Pak juga sudah praktikkan nih. Namun yang Pak praktikkan di sini, teman-teman. Oke, teman-teman. Pada ini suara Pak ini sebenarnya. Isinya. Jadi di sini ada isinya di sini Pak ilustrasikan titik-titik. Nah, titik-titik ini yang teman-teman isi. Isinya sesuai dengan laporan teman-teman boleh atau laporan yang sedang teman-teman buat. Atau cari artikel saja boleh. Ya. Asal memuat, asal mengikuti kriteria yang ada. Oke, siapa nih komen? Sinar hadir. Oke, Sinar nanti, Saniar nanti kita absensi manual ya.
Oke, jadi ini teman-teman untuk modul kita hari ini, Pak jelaskan sedikit. Pocket saya nggak bisa, Pak. Apa? Mana nih? Nanti Pak absensikan di Saya ini nggak bisa. pocket. Kita absensi Pak pocket. Nggak mau tanya, Pak. Apa? Boleh. Kan itunya disuruh nyari laporan ya, Pak. Disuruh laporan. Nah, isinya itu diperhatiin nggak, Pak? Apa cuman formatnya aja? Bebas isinya ya, bebas isinya. Yang penting memuat kriteria yang sesuai ada di soal ini. Jadi isinya tuh ngarang Berarti juga kalau nggak saya apa-apa kan, Pak? Apa? Isinya ngarang juga nggak apa-apa kan? Nggak Yang apa-apa. penting format Formatnya ada itu, sumber maksudnya kriteria. referensi, ya. Apa lagi? Boleh tanya? Kalau saya kopas dari buku gitu, nggak apa-apa kan ya? Iya, nggak apa-apa. Tapi memuat ini ya teman-temannya. Pak, Oke. saya izin bertanya. Boleh. Mana? Jadi header itu maksudnya gimana, Pak? Kalau biasanya header itu kan buat kop surat, Pak. Kop di header. Nanti kita pelajari. Nanti kita Enggak, maksudnya jelaskan. nanti dalam karya tulisnya itu header itu dipasang apa gitu, Pak? Header tersebut untuk penjelasan ini materi apa. Oh, terima kasih, Pak. Header itu untuk di atasnya sebuah file Anda. Nah, atau menyisipkan sebuah gambar di header. Gitu. Beda dengan kop surat ya. Header ini yang terletak di header. Atau desain yang ada di header. Kayaknya seperti kop namun bukan kop surat ya. Ada lagi teman-teman? Pak, mau nanya Pak. Boleh. Ini Jadi, dari Satu-satu ya. nggak di record ini ya Pak? Bebas lah. Kenapa? Maksudnya pertemuan kita kali ini udah di record belum Pak? Soalnya baru bisa ngulang-ngulang lagi Pak nanti. Iya, di record. Oke. Ada lagi? Suhanda, apa nih? Pak, untuk daftar pustaka ini kan dari internet kan Pak sumbernya. Itu dikasih ini nggak Pak? Diakses tanggal berapa sekian ditulis nggak? Ya, jadi jika mengutip dari internet, nanti ada juga cara citasinya. Ya, nanti kita pelajari. Nanti Pak jelaskan singkat. Nah, teman-teman untuk pengetahuan saja ya. Nah, nanti kan teman-teman buat tugas ya, buat tugas akhir atau buat laporan ya. Nah, kalau mencari sumber referensi, carilah sumber referensi yang jelas, yang bisa dipertanggungjawabkan. Teorinya jelas, nggak asal teori. Takutnya kalau hanya blog, misalkan blogspot atau kita ngutip dari Facebook ya, atau dari kutipan lain yang bukan kita kenal atau tidak bisa dipertanggungjawabkan, teman-teman hati-hati kalau membuat tugas akhir atau membuat laporan nanti ya. Karena akan diuji kalau teorinya itu salah. Jadi kalau dalam mengutip nggak asal mengutip. Takutnya misalkan kita ngutip dari blog yang menulis di blog tersebut adalah seorang mahasiswa juga, sama seperti kita. Sama, yang teorinya juga belum diuji. Nah, jadi kalau mengutip dari sebuah laman atau dari web, pastikan web tersebut misalkan jelas. Misalkan webnya dari ilmu komputer, misalkan jelas. Apa yang misalkan dari sumber koran atau berita, majalah berita, itu cukup jelas. Kalau dari blog-blog yang referensinya kita nggak tahu siapa penulisnya, teori tersebut dikemukakan tahun berapa,
Nah, teman-teman nggak asal ambil sebagai kutipan ya. Itu untuk pengetahuan saja. Oke, ada lagi? Boleh nih. Jadi yang Pak akan jelaskan sekarang itu secara umum untuk praktiknya Pak sudah buat video ini. Pak. Nah, teman-teman tinggal buka ini video, langkah-langkahnya ada. Boleh? Tanyakan. Pak, mau nanya Pak. Anggiat. Boleh? Iya Pak. Selamat pagi Pak, mohon maaf izin bertanya Pak. Saya mau nanya, deadline tugasnya jam berapa ya Pak? Malam nanti. Ya. Oke Pak, terima kasih banyak ya Pak. Ya. Pak ingin juga sebelum masuk materi teman-teman, Pak ingatkan kembali minggu ini kita akan melaksanakan atau Sabtu ini, hari Sabtu nanti kita akan berjumpa lagi untuk UTS ya, ujian tengah semester. Itu untuk linknya nanti diisi di pertemuan 7. Ujian tengah semesternya nanti teman-teman online, mungkin Pak yang akan mendampingi atau Pak minta bantuan dari Aspra nanti untuk mengawasi seperti itu. Nah, teman-teman ujian tengah semesternya nanti Pak harapkan sudah siap ya dengan kendala apa, misalkan masalah jaringan. Jadi ujiannya tersebut sudah jelas waktunya jam 1 siang sampai jam 3. Nah, jadi sebelum jam 1 itu teman-teman ya sudah berikhtiar lah ya. Sudah mengupayakan atau sudah siap untuk menghadapi ujian lah. Bukan ujian hidup ya. Ujian tengah semester PKS. Nah, pengumpulannya nanti sampai jam 3 misalkan dengan jam ketentuan. Jadi uploadnya juga jangan mepet-mepet waktu. Ya, seperti itu. Nah, nanti ujiannya teman-teman jika diminta nih ada instruksi teman-teman, silakan nyalakan kamera semuanya. Maka semuanya nyalakan kamera. Sudah itu apabila sudah teman-teman misalkan 5 menit untuk menyalakan kamera, sudah itu dimatikan, boleh. Nanti ketika siang atau pertengahan UTS, teman-teman nyalakan kameranya lagi dong. Teman-teman nyalakan. Sudah itu apabila diminta, sudah itu tutup lagi. Di akhir pertemuan, teman-teman nyalakan kameranya dong. Nyalakan lagi, seperti itu ya. Jadi kalau menurut dari peraturan, selama ujian berlangsung wajib menyalakan kamera. Tapi salah satu dari inisiatif Pak saja, teman-teman boleh menyalakan kamera saat diberikan instruksi. Takutnya apa ya? Ya, teman-teman ketiduran saat ujian. Ya. Nanti soalnya esai 5 soal. Janganlah copy paste dari slide atau dari modul, sama persis kayak kuis kemarin. Jadi malas mikir, jadi jawablah yang benar lah jawabnya. Jadi apa yang tertulis di saat ujian tengah semester, itulah yang akan tertulis di akhir nilai Anda. Jadi anggaplah serius ya, nilainya tulis benar-benar, jangan kalau nggak ada di modul jadi malas mikir. Sudah kayak gitu aja. Nggak ada penjelasan, nggak berusaha untuk mencoba menjelaskan. Contoh, sebutkan jenis-jenis kejahatan. Jelaskan dan sebutkan jenis-jenis kejahatan. Nah, di slide tersebut nggak ada penjelasan jenis-jenis kejahatan di internet. Disebutkan saja. Nah, jadi malas
Jadi menyebabkan malas mikir. Jadi budayakan untuk mengupayakan ya jawablah, anggaplah tugas ya, kuis atau UTS tersebut untuk nilai yang tertulis di KHS teman-teman. Ya. Yang akan tertulis di transkrip nilai teman-teman. Ya, jadi jangan malas jawab, mikir maksudnya ya. Oke, lanjut. Ada yang ditanya tadi, mana? Nah, izin bertanya. Boleh. Ini karya tulisnya boleh pakai waktu SMA nggak? Saya SMA juga pernah bikin karya tulis. Boleh, tapi memuat kriteria ini ya. Iya, Pak. Nah, isinya boleh bebas teman-teman ya, tapi memuat kriteria ini. Dan kriteria yang ada di latihan inilah yang menjadi penilaian kita. Teman-teman membuat kutipannya benar tidak? Kemudian yang dia kutip referensinya bisa tidak sesuai dengan yang dikutip atau tidak, gitu ya. Oke. Ada lagi teman-teman? Ada yang ditanya masalah UTS? Paham ya? Tidak, Pak. Paham ya? Oke. Apa? Nah, jadi ada 2 modul, ada 1 modul dan ada slide ya. Jadi modul dan slide ini sama kurang lebih. Ini adalah ringkasan dari modul. Jadi kita di minggu ini masih menggunakan Microsoft Word. Untuk minggu depan, mulai dari hari Rabu depan itu kita sudah Excel mungkin. Jadi umumnya kita pasti akan, baik Pak yang saat ini sudah kerja dan teman-teman mahasiswa pastinya akan membuat sebuah karya tulis. Karya tulis itu laporan, tugas akhir, atau makalah. Umumnya setiap laporan tersebut, setiap karya tulis tersebut pasti memiliki halaman depan atau cover page. Ya, cover ya. Cover yang memuat ini namanya siapa, ini materi tentang apa, judul laporannya, seperti itu. Kemudian pastinya setiap laporan itu pasti memiliki daftar isi ya. Itu yang akan memudahkan kita nanti. Belajar nanti pasti adanya memiliki penomoran halaman, page numbering. Jadi penomoran halaman, membuat nomor. Jadi yang tertulis di daftar isi nanti sesuai dengan nomor. Dan membaca dari heading atau pembuatan dari bab, nama babnya. Header ada footer, header dan footer, baik itu ada di atas maupun di bawah, header dan footer. Footnote dan endnote, atau catatan kaki. Footnote ini ada catatan kaki yang penjelasannya ada di bawah halaman tersebut penjelasannya. Sedangkan endnote ini adalah penjelasannya di akhir dari dokumen tersebut. Beda footnote dan catatan endnote. Ada citasi, apa yang kita kutip, dan apa yang kita kutip itu adalah penjelasan dari buku, dari orang yang membuat kutipan, baik itu media, majalah, koran, atau buku, atau jurnal, itu kita kutip. Jadi referensinya jelas, tahun berapa, kalaupun dari web, laman webnya ada, dari jurnal berjudul apa, volume berapa, dan bibliografi ini adalah bukan biografi ya, bibliografi ini adalah atau kata lain dari daftar pustaka. Ini cover page ya. Cover page ini teman-teman tinggal insert saja. Kalau di menu Word itu ada fasilitas cover page. Ini jika yang tersedia
di Microsoft Word. Jadi sudah ada template yang tersedia ya. Oke, Pak, mungkin praktikan yang sudah Pak buat kemarin. Ini kelihatan nggak teman-teman? Halo? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Kelihatan Pak. Kelihatan Pak. Jadi cover pick ini teman-teman ada di menu insert. Nih pada menu pick ini, pick, ya. Nah di sini sudah ada nih cover-covernya yang disediakan, template yang disediakan oleh Microsoft. Jadi di sini dicontohkan kita menggunakan cover yang ada di Microsoft. Jadi teman-teman tinggal pilih saja. Nah, seperti ini. Sedangkan ini yang kita tulis. Title yang kita tulis. Kita akan pilih lagi. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian apa yang kita tulis di sini, title ini, jika teman-teman menginsert sebuah header, maka kata-kata ini, title ini akan tertulis di header pengantar komputer dan software 1. Misalkan ini Pak beri kutipan aja ya, kutip ya. Nah, ini Pak beri kutip ya. Atau Pak buat huruf miring ya. Misalkan huruf miring. Ctrl U. Maka di headernya belum selesai. Akan mengikuti ada kutip juga. Dia tidak mengikuti kalau ini yang lainnya. Terus misalkan ini coba. Maka di header nanti ada yang nanya di header. Header itu bukan kop surat. Bukan kop surat saja. Sorry. Maka di header akan ada juga. Itu. Header ini adalah title-nya ya. Berarti. Itu teman-teman. Ini saya hapus saja coba-coba. Paham ya teman-teman? Header ya, ada di menu home, ada di menu insert, cover pick. Paham, Pak. Pak, di modul itu ada apanya ya Pak? Ada tutorialnya semua ya Pak? Iya, betul. Oke Pak, terima kasih Pak. Pak, jadi ini cover page kita nggak boleh bikin sendiri ya? Harus pakai yang tersedia di situ. Iya. Kalau mau buat sendiri silakan. Tapi biasanya cover pick itu kan kalau teman-teman bisa paham juga, cover pick itu nggak ada halaman ya. Kalaupun ada halaman, teman-teman bisa atur misalkan di sini ya. Nah, maka cover pick-nya itu dihapus halamannya, kemudian dicentang ini. Maka di cover pick-nya itu tidak akan ada halaman. Gitu. Jadi intinya teman-teman ikutin kriterianya aja ya. Nah, kalaupun ini, misalkan yang mau buat standar, kita mau buat nama kita di sini. Tapi ini tidak bisa. Misalkan tidak bisa. Teman-teman tinggal insert saja nih mau buat nama di text box. Di sini saja tempatkan namanya siapa.
disusun oleh siapa? Abdul misalkan, Budi. Ininya tinggal teman-teman hilangkan saja garisnya misalkan. Ya, seperti itu. Kemudian ada penulisan judul bab. Judul bab ini menggunakan fasilitas heading ya. Heading ini jadi di setiap bab umumnya laporan itu nama judul atau judul bab itu kita menggunakan heading, jangan manual. Manfaat kita menggunakan heading, teman-teman, akan terbaca saat kita menginsertkan membuat daftar isi. Jadi heading ini ya, kelihatan nggak teman-teman? Pak senterkan ya. Ini menggunakan fasilitas style ini, title. Di title. Ya. Oke. Paham? Subbab kita menggunakan heading 1. Anak dari subbab ini menggunakan heading 2. Nah, jadi menggunakan heading ini untuk memudahkan saat membuat daftar pustaka, daftar isi. Apabila ada perubahan, nanti tata letaknya tinggal update saja ini. Jadi di table of content ini atau daftar isi ini akan membaca heading teman-teman. Sesuai dengan heading kita. Nih misalkan pendahuluan, saya tambahkan 2. Pendahuluan misalkan. Misalkan saja ya. Pertama ya. Pertama. Di heading, di daftar isi, kita tinggal update-kan saja nih teman-teman. Update field. Sorry. Entry table. Nggak berubah ya. Jadi ini penamaannya ini saat pertama ya, misalkan di sini. Pembuatan daftar isi ini selalu terakhir setelah kita membuat isi bab. Karena ini sudah ada, jadi dia ini update-nya ini update halaman saja. Jadi insert di reference ya, table of content. Jadi table of content ini akan membaca heading kita, pilih otomatis. Sudah ada ya. Sudah, maka akan ada table of content. Ya, dia tidak bisa lagi ya kalau sudah ada table of content. Oke. Misalkan halamannya ini berubah. Misalkan halamannya ini, bab 2 ini, ya. Bab 2 ini berada di halaman ke-4 ya. Bab 2 ada di halaman 4. Jadi perubahan halaman tadi di halaman 5 saat ini kita berubahkan. Maka di sini tinggal update saja. Update field. Maka bab 2 ini mulai dari sini sudah berada di halaman 5. Gitu. Oke. Paham teman-teman? Paham, Pak. Pak, Oke. izin bertanya, Pak. Boleh. Jadi untuk tugas kali ini kita benar-benar menggunakan menu dari Microsoft Word ya, Pak? Iya. Kan kalau biasa
kita dalam pengerjaan itu kan dalam penggunaan manual, jadi nggak menggunakan menu-menu di Microsoft Word. Jadi tugas kali ini menggunakan menu itu ya Pak ya? Iya, betul. Jadi kalau teman-teman nggak menggunakan fasilitas ini, berarti nggak belajar materi ini, ya. Jadi guna materi ini untuk memudahkan kita, teman-teman. Umumnya kita itu masih menggunakan secara manual, membuat daftar isi. Biasanya titik atau tab. Gitu. Jadi ini tinggal update, tinggal kita sinkronkan saja apa yang ada di heading. Nah, kemudian ini ya, di bab 1 ini saya buat subbab. Subbab ini kalau terkonek ya, misalkan seperti ini teman-teman. Ya, akan terlihat ya, terblok semua ya. Misalkan kursor saya arahkan di angka 1.1, maka 1.2, 1.3 itu nyambung. Saya bolkan 1.1, maka 1.2 dan 1.3 bol juga. Saya miringkan, numberingnya jalan. Saya kontrol U, maka kontrol U semua. Biasanya ini jarang ini untuk tersambung. Nah, kemudian ini biasanya ya, tahu ya teman-teman penomoran ini 1.1 berada di bab 1 dan urutan ke-1 untuk penjelasan di bab 1. Bab 1 dan ini nomor urutnya 1.1. 1.2 berada di bab 1 nomor urut kedua. Sub dari subbab 1.2.1. Dia anak dari 1.2. Berada di bab 1 nomor urut kedua dan anaknya atau urutan pertama dari nomor urut 2. Gitu. 1.3 itu bab 1 urutan ketiga. Ya. Samalah ketika teman-teman membuat belajar bahasa. Ya. Oke. Kemudian sampai ke bab berikutnya ya teman-teman. Bab berikutnya bab 2, misalkan bab 2 dia adalah bab 2. Jadi bab 2 urutan pertama. Bab 2 urutan kedua, urutan ketiga, dan lain sebagainya. Nah, setelah walaupun ini ya menggantung ya, misalkan kosong ini bab 1 penjelasannya. Ini bab 1 misalkan, ini berada di bab 1. Kita masih berada di bab 1. Bab 2 nggak boleh berada di bawah bab 1. Bab 2 ini selalu halaman baru ya teman-teman. Jadi CTRL Enter. Ya, maka akan turun di halaman baru walaupun di sini menggantung. Jadi kalau membuat makalah atau membuat laporan itu nggak boleh nyambung di bawah bab 1. Selalu halaman baru. Itu manfaat heading. Judul bab. Ini ada langkah-langkahnya, heading 1. Dan cara serupa ingin menambahkan bab 1.2, bab 1.3, dan seterusnya. Jadi tinggal menggunakan heading saja ya. Heading 1, heading 2. Atau subbab ini, misalkan subbab yang ini, anak dari subbab ini memiliki anak kembali misalkan. Maka di menu home ini kita menggunakan heading 3. 1.2, 1.1 misalkan lagi. Apa nih? Anaknya lagi ya. Sub dari subbab.
Jadi ukuran hurufnya juga beda ya. Ini 16. Ini 16. Kalau di daftar di pendahuluan 28. Jadi ada ukurannya ya. Atau kalau teman-teman mau menurunkan ukurannya, atur saja ukurannya. Seperti itu. Header dan footer. Header ini yang seperti Pak jelaskan tadi, header ini teman-teman di menu insert header. Nah, memuat judul dari makalah kita, judulnya header. Di sini sudah ada fasilitasnya header. Header ini bisa memuat halaman ataupun membuat judul dari dokumen kita. Teman-teman bisa pilih di sini ada beberapa jenis. Dia akan menulis sesuai dengan titel kita atau judul yang ada di cover. Misalkan ini TPB 28 ya. TPB 28. Maka di headernya juga akan memuat pengantar komputer dan software TPB 28. Bagaimana misalkan memasukkan sebuah gambar, tinggal insertkan saja ya di header ini. Sama seperti teman-teman buat kemarin. Di insert picture. Cari gambar. Atau cari gambar ITERA lah ya misalkan. Jangan gambar saya. Tinggal atur saja ukurannya nih teman-teman. Biasanya kan seperti itu, header. Kekecilan. Oke. Header dan footer, bahwa kalau header ini ada di atas dan footer ini ada di bawah dari halaman tersebut. Namun apabila kita memilih header atau footer, mungkin salah satunya ya teman-teman, karena kita akan menggunakan page number atau penomoran halaman. Ya. Jika sudah membuat membuat header, kita boleh menambahkan footer ya, footer misalnya kita menambahkan footer. Maka daftar halamannya tidak bisa. Kita memilih salah satu. Apabila kita membuat footer, kita pilih desain yang ada halaman seperti itu. Atau menggunakan page number saja, number yang ada di bawah. Maka footernya akan hilang. Ya. Jadi pilih salah satu. Itulah kenapa di tugas nanti teman-teman menggunakan fasilitas header saja. Karena akan ada penomoran halaman. Jadi kita bisa menyisipkan identitas karya tulis yang kita buat, memberikan logo, teks maupun angka. Ini langkah-langkahnya. Footnote, ini adalah catatan kaki, catatan yang diberikan di bagian bawah halaman. Jadi ini footnote. Footnote itu seperti ini teman-teman. Tampak ya. Jika kita menginsertkan footnote, kita tinggal di preference footnote. Maka akan ada angka 1 yang kecil ini. Angka 1 yang kecil ini. Akan saya
Misalkan di sini saya membuat insert footnote, maka akan dia langsung ke sini, footnote kedua. Footnote kedua. Dia akan langsung minta penjelasan dari gambar tersebut. Karena ada inisial angka 2 ini, teman-teman. Nah, kita tempatkan di mana tadi? Ini. Jadi jika orang bingung isi artikel ini, misalkan penjelasan ini, penjelasan lebih lengkapnya ada di kode 2. Maka angka 2 ini berada di bawah halaman ini. Ini adalah footnote kedua. Teman-teman nggak perlu harus menuliskan footnote kedua. Ini adalah penjelasan footnote kedua. Atau penjelasan dari itu. Langsung saja isi dari penjelasan tersebut. Footnote ini bertujuan untuk memberikan informasi penting atau informasi tambahan terkait kata atau objek tersebut apabila masih membuat bingung atau masih menimbulkan pertanyaan. Penjelasannya ada di footnote. Yaitu berada di bawah halaman tersebut. Footnote. Footnote ini, yang satu inisialnya ada di sini. Ada di sini yang kedua. Nah, itu footnote. Paham, teman-teman? Paham ya? Jadi, kursornya itu akan langsung ke bawah, ke footnote-nya. Nah, sedangkan endnote itu bedanya catatan yang diberikan di bagian akhir dokumen. Letaknya di akhir dokumen. Beda dengan footnote di bagian bawah dari halaman. Ini footnote, endnote akhir dokumen. Sedangkan footnote di bagian bawah halaman. Endnote ini dia enggak inisialnya yaitu I. Ini adalah endnote. Di sini akan ada I. Ini teman-teman. Karena letaknya selalu di akhir dokumen, jadi I ini penjelasan lengkapnya yaitu berada di paling bawah, bahkan di bawah di akhir dari daftar pustaka. Bibliografi. Nah, ini adalah endnote. Di akhir dari dokumen. Misalkan saja ya, saya ingin insert endnote, maka di insert endnote. Maka dia akan ada endnote kedua. Endnote kedua atau I. Karena sudah ada di inisialnya seperti ini. Ini ya. Ini N. Dia menjelaskan penjelasan dari I2 ini. Nah, penjelasan dari ini. Penjelasan dari ini. Misalkan penjelasan ini. Misalkan saja ya. Karena di saran itu nggak pernah ada kutipan. Ataupun catatan kaki. Misalkan ini yang membuat pertanyaan, membuat ambigu. Penjelasan lengkapnya ada di II ya. Maka akan ada di bawah sini. Di akhir dari dokumen. Fungsinya sama. Memberikan penjelasan lengkap tentang informasi yang ada di kalimat tersebut. Kemudian sitasi dan bibliografi, teman-teman. Sitasi ini kutipan. Apa yang kita ambil atau yang kita rujukan kita, atau kita sadur dari buku atau karya tulis orang lain.
untuk mengurangi tingkat plagiarisme atau pembajakan dari karya tulis. Ini langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya, misalkan teman-teman di sini ya, kita membuat kutipan. Ini adalah penjelasan dari siapa, misalkan saja ya. Insert citation, maka misalkan tidak ada di yang telah kita buat sebelumnya, maka add new. Ini yang membuat dari buku, pilih buku. Dari buku section. Buku section ini adalah kumpulan dari buku-buku. Buku section ini apabila satu buku itu banyak berisi buku-buku atau penulis-penulis lainnya. Kayak kalau jurnal itu proceeding. Kalau buku itu kumpulan dari beberapa artikel buku. Nah, ini ada kalau dari jurnal atau dari penelitian seorang, tulis jurnalnya apa. Maka ketika kita pilih buku atau jurnal, ini akan menyesuaikan yang akan diisi. Kita pilih dahulu tipenya. Kalau teman-teman cari artikel, pilih artikel periodik. Karena di sini akan membuat penulisnya siapa. Jadi kalau kita mengutip, itu sumbernya itu harus jelas. Karena sumbernya ini kalau nggak jelas, yang akan dipertanyakan, siapa sih penulis dari artikel tersebut? Siapa sih penulis dari buku tersebut? Nah, kemudian di sini ada title-nya. Judulnya apa? Judul artikelnya, misalkan artikelnya tentang pembelajaran atau teori. Kemudian periodik title-nya atau dia kriteria apa? Atau kalau dalam jurnal itu tentang apa? Titelnya ini tentang teknologi, tentang kesehatan. Year-nya harus tahunnya yang jelas. Karena membuat artikel itu beda tahun, teorinya juga akan mungkin bisa berubah. Tahun, sumbernya harus jelas, tahunnya, bulan, tanggal. Nah, fix-nya ini adalah link dari apa yang kita kunjungi. Kita mengunjungi web tersebut pada tanggal berapa, pada bulan berapa, pada tahun berapa, dan itu kriteria apa. Jadi inilah kenapa kalau membuat kutipan itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Jangan sampai memberatkan kita. Kalau teman-teman nanti buat tugas akhir, referensinya yang nggak bisa dipertanggungjawabkan, itu malah memberatkan kita menjadi pertanyaan bagi penguji. Kalau sumbernya nggak jelas. Kalau dari buku, misalkan dari buku ini menyesuaikan juga. Sama saja ya, first name dan last name atau nama terakhir. Ya. Misalkan siapa di sini nih yang mau ditulis namanya? Siapa nih? Boleh? Ada yang mau request? Elta Zahara misalkan ya. Elta Zahara. Jadi last name-nya Zahara. Di sini first name-nya Elta. Ed. Misalkan Elta ini bersama temannya Aisyah Arpan misalkan. Arpan. Oke. Kemudian kita isi di sini tahun judulnya apa? Dia membuat judul artikel misalkan bukunya adalah Kiat Membangun Usaha Kuliner. Pada tahun berapa? Pada tahun 2019. Nah, kota terbitnya kan selalu ada ya di dalam buku itu kotanya Lampung misalkan. Publishnya adalah nama penerbit, misalkan Informatika atau Erlangga.
Jadi kan sumbernya jelas. Oke. Maka di sini akan tertulis 7 ini. Jadi ketika ini adalah artikel atau penjelasan dari nomor 7. Maka ketika orang mau nanya nomor 7 ini dari mana, maka akan ada di daftar pustaka. Ini apabila belum tampil di daftar pustaka, teman-teman tinggal klik di sini ya. Klik di sini bebas. Klik update will. Maka akan tampil nih halamannya nomor 7. Zara and Arfan. Ya. Seperti itu teman-teman. Bagaimana? Jadi ini urutannya, ini kalau menggunakan style EE, ini berdasarkan urutan yang kita kutip, tidak berdasarkan abjad. Kalau dia pun namanya, misalkan di sini ya, sudah ada nama Soekarno. Soekarno di sini. Karena urutan mengutipnya yaitu urutan pertama yang dia kutip. Ada cari di sini ada kutipan. Nah, ada di kutipan di pertama dia kutip. Jadi kutipan ini atau daftar pustaka ini berdasarkan urutan dia mengutip. Seperti itu. Oke, paham teman-teman? Paham ya? Paham, Pak. Nanti teman-teman praktikkan bukan hanya mengerjakan tugas tapi untuk dipahami seperti itu. Bibliografi ini apa yang kita kutip, maka kita tinggal insert saja nih di reference bibliografi. Misalkan di sini, ini karena sudah ada sih. Bibliografi, misalkan saya buat di halaman baru, Ctrl N, insert bibliografi, tinggal insert saja teman-teman. Pilih mau kata-katanya bibliografi, reference atau worksheet this. Jadi sama saja reference-nya. Tinggal insert saja, maka akan tampil. Ini halaman ini kosong. Pilih, insert, reference. Akan tampil. Bibliografi, ini bibliografi. Oke. Jadi apa yang kita kutip, itulah yang akan tertulis di daftar pustaka. Ini mau diganti, daftar pustaka. Itu boleh tanyakan. Itu untuk batas minimal daftar pustakanya berapa ya Pak? Kalau misalkan kita kutipnya cuma batas apa? Dari beberapa daftar pustakanya itu minimal berapa Pak? Yang ditugas tadi 5. Ya. Minimal 5 daftar pustaka. Jadi ketika kami, Pak dan asisten nanti ngoreksi, yang teman-teman kutip ini, yang ada di daftar pustaka ini, sesuai tidak dengan yang ada di isinya. Jadi tidak membuat secara manual teman-teman. Jadi bisa dicek nih nanti. Karena nanti bisa diupdate apabila ada penambahan atau perubahan. Nanti kita kan bisa dirubah. Misalkan ini salah Soekarno-nya di tahun 46. Bisa dirubah nih. Nah, pilih dari Soekarno, misalkan Soekarno. Edit. Jadi bisa dirubah nih, misalkan tahun 1950. Kita di sini tinggal update saja. Tinggal berubah. Berubah ya. Ya teman-teman ya. Nah, itu. Nah, teman-teman setelah membuat
kita langkah pertamanya belum memiliki daftar isi, teman-teman. Ini daftar isi ini hapus saja. Daftar isi, ini Pak hapus ya daftar isinya, nggak ada daftar isi. Daftar isi ini terakhir setelah kita membuat isi bab, isi dari artikel kita. Karena dia agar tidak merepotkan kita saat ada perubahan halaman. Setelah kita membuat isi dari artikel kita, membuat isi dari laporan kita, sudah fix nih halamannya berapa, nomornya berapa, ya. Bab 1 berada di halaman berapa, subbabnya ada apa saja. Nih sudah, maka kita insertkan dulu halaman. Misalkan insert halaman. Insert halaman ini berada di page number. Pilih yang bawah, bottom, misalkan di tengah. Akan di tengah halaman satunya. Setelah tampil 2, 3 ya. Sudah fix halamannya, sudah close. Di sini bisa Ctrl enter atau bisa di-insert di blank page. Blank page yaitu ada halaman kosong. Sulit nih, Pak nggak pakai mouse nih. Di sini ini adalah untuk kita membuat daftar isi. Maka di reference table of content. Pilih mau manual, ini berarti kita tulis manual di sini. Project. Jadi otomatis ya, terserah otomatis mana. Table of content ini sesuai dengan kata-katanya. Atau content, table of content misalkan. Maka akan tampil nih langsung. Jadi nggak isi manual. Insert, table of content atau content. Jadi halamannya ini sesuai dengan yang ada di isi dari bab. Seperti itu. Paham? Paham nggak teman-teman? Paham, Pak. Paham, Pak. Berarti Pak itu langsung mainnya itu terhitung otomatis gitu ya Pak? Iya, betul. Seperti itu. Jadi kalau memanfaatkan fasilitas yang ada di Word, itu otomatisnya seperti itu teman-teman. Intinya kalau membuat daftar isi itu terakhir teman-teman. Daftar isi itu terakhir jika telah fix baru membuat daftar isi. Jadi dia otomatis. Kalaupun ada perubahan, misalkan perubahan, ini perubahan halaman bab 1 ini berada di, atau bab 2 ini berada di seperti yang tadi ya, bab 3, bab 2 ini berada di halaman ke-4 ya kalau di sini. Berada di halaman ke-5 jadi sekarang. Jadi tinggal update saja bisa. Ini bab 2 berada di bab halaman 4, jadi tinggal update saja, klik kanan, update field. Maka akan langsung berada di mengganti halaman. Jadi kita nggak merubah satu persatu. Subbabnya berada di halaman berapa, bab 3-nya akan turun juga. Jadi akan otomatis seperti itu teman-teman. Sini rubah saja konten ini. Daftar isi. Seperti itu. Ya. Biasanya, ini ya. Ini nggak ada di materi. Biasanya kalau pendahuluan bab 1 ini diawali dengan halaman 1 sih Pak, katanya teman tadi. Sedangkan daftar isi ini, I misalkan I1, I2, bisa nih teman-teman. Jadi di sini, ini kan mestinya I ya, kalau bab itu mulai dari halaman. Page number, kita formatkan saja, misalkan formatnya ganti I, sini. Mulai dari 1. Oke. Ini cover ini mau kita kasih atau tidak. Apabila mau kita kasih, centangnya dihilangkan. Mau enggak, kita centang. Sudah nih, sudah berganti I. Tapi di bab 1 juga berganti I. Bagaimana caranya?
Kita close lagi ini. Maka kita tempatkan di bab 1, insert, layout ya, breaks, pilih and fix ya. Jadi untuk memisahkan dari daftar isi. Nah, dia akan berdiri sendiri. Jadi ini I, nah, ini belum ada halaman. Kita bisa isi nih halamannya. Insert lagi nih, insert, baru kita bisa isi halaman. Kita pilih format, enggak I ini, kita pilih angka. Pilih angka, oke. Enggak boleh dari angka 0. Boleh angka dari angka 1 yang oke. Maka halamannya oke. Sini kita hilangkan centangnya nih. Maka akan ada halaman 1. Halaman 1, halaman 2, halaman 3, halaman 4, ini halaman 3. Ini tetap I, daftar isinya. Seperti itu. Tampak nggak teman-teman? Ya. Kalau biar nggak bingung, ini tempatkan di pinggir ya misalkan. Button, kita tempatkan di sini. Ini mulai dari halaman 1, sedangkan ini adalah I. Jadi dia tidak mengganggu. Ini hapus saja. Di sininya apabila di daftar isinya ada perubahan, latar belakangnya masih di halaman 1, tinggal halaman 2 ya. Dan di sininya halaman 9, tinggal update saja nih. Update. Maka akan berubah untuk daftar isi. Paham? Paham teman-teman? Paham, Pak. Oke. Jadi seperti itu apabila kita memanfaatkan menu ini. Tidak manual. Biasanya seperti ini ya. Kalau Microsoft Pak belajar ketika dulu itu belum ada fasilitas seperti ini. Microsoftnya misalkan bab 1. Hurufnya saya kecilkan dulu. Misalkan bab 1, misalnya apa? Jadi, bab 1, artikelnya, misalkan isinya apa? Jadi kalau Pak dahulu seperti ini. Sebelum ada fasilitas ini, tabnya enggak Pak titik-titik kayak gini. Enggak seperti itu. Misalkan di sini, maka di insert di mana ya? Pak ingat kembali. Paragraf tab. Pak pilih tab. Maka ini posisinya, misalkan saya perkirakan ini 5 cm. Titik-titik set. Jadi mengira-ngira dulu. Salah. Set. Misalkan home paragraf. Maka tabs-nya ini saya isi 15. Clear all 15 cm. Titik-titik seperti ini. Set. Oke. Tabnya cukup 1 kali. Seperti ini. Kemudian tab 2. Misalkan tab lagi. Jadi saya harus blok semua yang ada di bawah, mengaturnya di home paragraf. Itu kalau Pak dahulu sih.
Ini berarti 15 cm di set. Jadi titik-titik set. Oke. Jadi tabnya langsung 3 ya. Tidak juga manual, tidak titik-titik seperti ini, melainkan tab. Seperti itu. Itu kalau Pak dahulu ya. Kalau sekarang itu makin mempermudah nih, makin mempermudah kita dengan fasilitas yang ada. Paham teman-teman? Tapi Pak tidak ngajarkan untuk seperti yang manual seperti itu ya. Itu untuk mengukur, untuk mengatur tab, panjang tab ya. Panjang dari tab. Paham teman-teman sejauh ini? Paham, Pak. Sambil saya absensikan manual, yang belum absen, nanti saya panggil yang belum bisa absen. Oke. Jika ada yang ditanyakan, langsung saja tanyakan ya. Rizaldi dan Hidayat, ada? Rizaldi? Rizaldi ada? Ada. Lisa Melinda? Lisa Melinda? Erika Kesmiranda? Erika? Hadir, Pak. Aulia Fahmi Aziz Nasution? Hadir, Pak. Oke. Rizky Rahman? Ada? Rizky Rahman? Rizky Rahman ada? Ada. Wina Yulia Rahma? Wina? Hartama Brilianta ada? Hartama? Juan Alpads? Juan Al? Ada? Nggak ada ya? Nggak ada. Arya Pangestu? Hadir. Jadi yang merah ini yang sudah isi absen ya teman-teman ya. Batas mana ya tadi? Arya Pangestu, Pak. Oh ya, Arya Pangestu ya. Sudah ya. Oke. Olive Jane? Olive Jane? Hadir, Pak. Ada ya. Hadir. Oke. Farai Muhammad? Hadir, Pak. Ruth Angelina? Ada Ruth Angelina? Ruth Angelina Manalu? Ada? Triboy Agusto Sinaga? Triboy? Anak ketiga, laki-laki, ada? Ada. Pandi Raja Nababan? Hadir, Pak. Oke. Veldrico Andreas? Saya, Pak. Oke, hadir. Prandi? Ada Prandi? Muhammad Zamzam Bianca? Hadir, Pak. Oke. Muhammad Zamzam Bianca sudah.
Fiona Putri? Fiona Putri ada? Fiona Putri? Ada? Ada. Saniar? Ada ya? Saniar. Oke. Jadi yang belum absen Pak panggil ulang lagi ya. Fiona Putri? Randi? Triboy Agusto Sinaga? Ruth Angelina? Juan Al? Hartama Belianta? Wina Yulia Rahma? Rizky Rahma? Lisa Melinda? Rizaldi Ahdan Hidayat? Sudah, ada ya? Di chat? Juga nggak ada. Oke. Oke, teman-teman, jika berarti yang Pak absenkan ini sudah semua ya? Ada yang sudah? Ada yang masalah? Ada yang ditanya, teman-teman? Izin nanya Pak. Boleh. Itu untuk apa? Footnote itu di setiap bab apa masing Pak? Bebas. Asalkan memuat Maksudnya bebas dari gitu? footnote ya. Ini sesuai dengan lambat latihannya. Footnote ini bebas, teman-teman. Hanya catatan. Bolehlah 1 atau 2 footnote. Jadi nggak di setiap halaman. Di halaman tertentu. Jadi kan kita kan di sini minimal 2 bab. Misalkan ada di bab 1 ataupun dalam 1 halaman ini ada 2 footnote ya misalkan. Jadi akan tampil seperti ini footnote-nya. Inisialnya 1, inisial 2. Itu footnote. Berarti nggak di setiap bab ya Pak? Enggak. Enggak apa-apa enggak. Misalkan di halaman berikutnya ini ada bab footnote 3. Ini berarti penjelasan footnote untuk yang ketiga di sini. Teman-teman, apabila mengutipnya, kutipannya itu ada di urutannya berbeda ya. Teman-teman bisa tinggal updatekan saja juga bisa update field. Misalkan kutipannya tidak sesuai dengan di daftar pustaka, kan tinggal update saja. Di sini, klik di sini apa yang kita tulis, update field atau edit. Edit ini untuk merubahnya. Ada lagi, teman-teman. Jadi minimal itu 5 sumber referensi, minimal 5 kutipan. Sedangkan footnote ini boleh di 1 halaman ataupun 2, ataupun boleh di 1 halaman tersebut memiliki 2 footnote, boleh. Asal memiliki ya. Ada lagi teman-teman? Kalau nggak ada, kita cukupkan. Jadi teman-teman koordinasinya sampaikan saja di grup ya. Mungkin kalau Pak mungkin mau ngajar lagi, lambat responnya atau Pak ada kegiatan lain setelah ini. Ini teman-teman tinggal isi chat di WA group. Nanti apabila ada pertanyaan atau ada kesulitan koordinasi, mungkin akan dijawab oleh kakak-kakak aspraknya atau Pak juga. Jadi akan sama nih. Ada pertanyaan dari satu temannya, namun ada lagi yang bertanya. Pertanyaannya tersebut sama, bisa seperti itu. Jadi bisa sekaligus dijawab dalam satu chat tersebut. Ya. Mungkin Kak Husna, Kak Febri, dan teman-teman mungkin mau ditambahkan. Kak Husna, Kak Febri, Kak Victoria mau menambahkan atau ada yang
Mau disampaikan kepada teman-teman TPB? Boleh? Izin berbicara, Pak. Boleh, boleh. Kan tugas yang minggu kemarin Iya. itu banyak missing itu emang udah nggak ada orangnya di ITERA atau gimana? Yang banyak enggak? Yang nggak mengumpulkan beberapa. Jadi ini tugasnya Kak Husna ya. Kak Iya, Husna meriksanya di minggu keberapa ya kemarinnya? Minggu ke-8 ya? Iya. Pertemuan 8. Tugasnya upload hasil praktikum. Ngelihatnya di sini atau menggunakan Google Drive? Di situ, Pak. Di sini. Langsung di sini ya? Iya. Iya. Nah, jadi di sini biasanya teman-teman adik-adik TPB ini biasanya ada yang terdeteksi tune in atau tidak ya. Ada yang menggunakan email ITERA atau tidak. Jadi untuk pastinya bukan melalui Google Drive saja koreksinya. Pilih di sini. Nah, folder ini. Folder ini akan membuka Google Drive kita. Oke, baik, Pak. Jadi yang ada di Google Drive inilah yang pastinya mengirim. Kalau yang tidak ada di Google Drive, ya tidak mengirim berarti. Kalau kalau kita buka yang di sini bisa saja tidak terbaca atau emailnya berbeda. Nah, jadi banyak missing ya. Missing di sini. Bisa saja di antara teman-teman TPB 28 ini sudah ada yang ngumpul, tapi email yang berbeda. Untuk pastinya di sini. Oke. Ada lagi nih? Kak Febri? Kalau dari saya nggak ada sih, Pak. Oke. Dibuat teman-teman yang nanti kebingungan mengenai tugasnya bisa didiskusikan di grup. Iya, betul. Itu. Kak Victor ya? Boleh? Izin, Pak. Boleh. Kalau saya sama kayak Husna sih, Pak. Karena kemarin waktu saya periksa tugasnya banyak yang nggak diturunin, nggak masuk ke Google Classroom-nya. Ya. Jadi teman-teman TPB 28, jangan lupa nih kalau upload tugas, jangan lupa di-tune-in. Ya. Jadi anggaplah kalau teman-teman itu melampirkan sebuah laporan atau tugas, kalau teman-teman nggak tune-in, teman-teman itu hanya melampirkan, tidak menyerahkan. Kalau bahasa Indonesianya misalkan di Google Classroom-nya menggunakan bahasa Indonesia, itu tidak menyerahkan. Teman-teman hanya melampirkan dan itu hanya terbaca di tugas teman-teman saja, tidak terbaca oleh kami ya yang akan mengoreksi. Kalau teman-teman pilih tune-in atau menyerahkan atau kirimkan, itu baru sampai ke kami. Ya. Jadi buka tugasnya, nanti buka pertemuan 9 yang sudah latihan, PU Design, PU Assessment, buka di folder ini. Nanti kami buka di folder ini. Kalau di sini biasanya enggak sinkron, buka di Google Drive-nya nanti. Nah, jadi dia ini error karena belum ada yang ngumpul ini, belum membuat folder. Seperti itu. Ada lagi? Jadi untuk teman-teman asisten ini screenshot saja pertemuan kita ini untuk buktinya, untuk laporannya atau absensinya yang menyerahkan di Pak Mitra ya, Pak Pitra. Ya. Jika tidak ada lagi teman-teman, kita akhiri ya perkuliahan kita hari ini. Semoga bermanfaat, sehat terus. Hari Sabtu jangan lupa join untuk UTS, ujian tengah semester, belajar yang rajin.
Jawab yang benar. Menulislah yang ikhlas. Ya. Ya, Pak. Yang kira-kira kebaca lah. Ya. Ya. Saya akhiri pertemuan kita hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan. Sehat terus. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bapak. Oke. Terima kasih ya, Pak. Sama-sama.